Hello everyone, perkenalkan nama saya Lydia. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 5 insight mengenai video materi perencanaan agregat dan sales operation planning. Nah, di mana saya menyampaikan video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasional. Oke, langsung saja untuk insight yang pertama adalah bahwa komunikasi menjadi fokus utama dalam menjalankan perencanaan, penjualan, serta operasi. Nah, yang dimana seperti yang telah kita ketahui, untuk menyelaraskan permintaan dari rantai pasokan dengan pelanggan akhir, serta mengaitkan perencanaan strategis dengan operasi di semua rentang waktu perencanaan, dapat perusahaan lakukan dengan sebaik-baiknya, agar bisa mencapai tujuan untuk menyeimbangkan sumber daya internal dan eksternal dengan permintaan yang diramalkan. Nah, seperti yang telah saya sampaikan insight pertama, komunikasi memang merupakan fokus dari segala hal, karena tanpa komunikasi memang tidak akan berjalan dengan lancar. Seperti halnya juga dengan agregat planning, apabila tanpa dijalankan dengan komunikasi, maka tidak dapat menyeimbangkan sumber daya internal dan eksternal dengan permintaan yang diramalkan. Kemudian untuk insight selanjutnya adalah insight kedua adalah bagaimana seharusnya suatu perusahaan harus melakukan agregat planning dengan menggabungkan sumber daya yang sesuai serta menyertakan tingkat ramalan untuk kelompok produk barang jadi, persediaan, kekurangan dan perubahan tenaga kerja, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan melakukan disagregasi untuk menghasilkan jadwal produksi induk, supaya suatu perusahaan tersebut bisa tahu apa yang mau dibuat selanjutnya dan bagaimana serta kapan pelaksanaan pembuatan produk tersebut. Jadi maksud dari insight kedua ini adalah bahwa perusahaan untuk menjalankan suatu aktivitasnya, yaitu untuk menentukan tingkat ramalan kelompok produk barang. Jadi persediaan, kekurangan dan perubahan tenaga kerja harus dilakukan dengan aggregate planning dengan sebaik-baiknya. Untuk insight yang ketiga adalah suatu perusahaan harus bisa mempertimbangkan beberapa hal, di mana beberapa hal ini adalah mempertimbangkan memberhentikan dan merekrut pegawai. Nah, jadi di mana sebelumnya suatu perusahaan harus mengetahui memberhentikan pekerja itu dapat menurunkan produktivitas suatu produksi karena kekurangan pekerja untuk melakukan produksi produk tersebut. Sedangkan apabila merekrut pegawai atau pekerja, malah kan menambah biaya pelatihan yang banyak. Sedangkan di sisi lain juga pegawai baru ini tidak menjamin terampil dibandingkan dengan pekerja sebelumnya. Jadi sebelum perusahaan ini merekrut dan memberhentikannya, pihak HRD harus melakukan suatu rencana yang benar-benar matang supaya tidak menimbulkan kekecewaan serta kerugian bagi suatu perusahaan. Untuk insight keempat adalah bahwa perusahaan harus bisa mengembangkan rencananya dengan 3 strategi. Nah, jadi adapun 3 strategi perusahaan yang bisa digunakan untuk mengembangkan rencananya. Strategi pertama adalah chase strategi, yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menetapkan produksi sama dengan ramalan permintaan untuk setiap periode. Misalnya suatu perusahaan menetapkan untuk setiap periode ini mau memproduksi berapa unit sepatu, untuk setiap periode ini mau memproduksi berapa unit yang dibutuhkan oleh pasar kepada konsumen. Sedangkan strategi kedua adalah level strategi, yang dimana dapat dilakukan juga dengan menghasilkan kualitas produk dan produktivitas yang lebih baik. Sehingga untuk menjalankan level strategi ini, para pekerja atau pegawai harus dikoordinasikan oleh pihak atasan supaya bisa memproduksi produk yang lebih berkualitas dan memproduksi produk yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, serta produktivitas kelancaran aktivitasnya juga harus lebih lancar. Adapun strategi yang terakhir untuk mengembangkan rencana suatu perusahaan adalah mix strategi, yang dapat dikendalikan dengan menentukan rencana produksi yang layak dengan melakukan kombinasi 2 atau lebih variabel. Ini artinya apakah
perusahaan harus melakukan perkawinan silang antara suatu produk dan produk lainnya supaya bisa menghasilkan produk yang baru serta bisa laku di pasaran. Oke, nah untuk insight yang terakhir adalah insight kelima. Ini saya mengetahui bahwa terdapat beberapa metode untuk merencanakan aggregate planning, yaitu salah satunya graphical method, dengan mempertimbangkan kebijakan perusahaan pada tenaga kerja dan tenaga persediaan serta menentukan kapasitas waktu permintaan untuk setiap periode. Jadi selain 3 strategi tersebut, ada pun strategi lain untuk mengembangkan serta merencanakan aggregate planning, yaitu graphical method, dengan mempertimbangkan kebijakan perusahaan pada tenaga kerja serta kebijakan perusahaan pada tenaga persediaan, di mana mempertimbangkannya dapat dilakukan dengan menentukan kapasitas waktu permintaan untuk setiap periode, misalnya setiap 3 bulan ataukah 6 bulan ataupun setahun. Nah, jadi itulah 5 insight yang telah saya sampaikan mengenai materi perencanaan agregat dan sales operation planning, di mana saya pribadi berharap semoga video ini dapat menambah pengetahuan para audiens yang sedang menonton. Saya juga secara terbuka menerima kritik dan saran yang membangun supaya saya bisa membuat video yang lebih baik untuk kedepannya serta dapat menambah wawasan kita semua. Sekali lagi saya Lydia mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri.